Halo para pecinta serial drama India, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Dan episode pun dimulai. Urmila dan Rasi sangat tertekan, karena sebagian barang belanjaan Rasi diambil oleh Kokila. Dan Jigar keluar dari kamar mandi, Jigar menyuruh Rasi untuk makan. Aku merasa lelah, jadi aku ingin beristirahat. Jigar meminta Urmila turun untuk makan. Urmila menjawab, sekarang Rasi lelah karena perjalanan, tapi tangan dan kakiku sepertinya mau patah. Jadi aku juga akan istirahat sebentar. Hetal datang ke sana dan meminta mereka turun untuk makan. Rasi dan Urmila menolak. Hetal menawarkan akan membawakan makanan ke kamar. Rasi dan Urmila menolaknya dengan sopan. Rasi berkata, tidak, kami akan turun. Hetal dan Jigar keluar dari kamar. Rasi mulai mengutuk Kokila. Rasi berkata, sebagian barang-barang belanjaanku telah diambil. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kali ini Urmili tidak mempunyai ide. Semua orang sedang makan. Kokila berkata kepada Gopi, Gopi, kamu sudah lelah. Kamu harus juga makan bersama kami. Biarkan kami melayani diri sendiri. Gopi menjawab, oke. Dan Gopi pun mengambil makanan dan mulai makan. Hetal meminta Rasi untuk makan. Rasi berkata, aku telah membeli roti di Swiss, jadi aku akan makan roti ini. Jigar mulai memuji Hetal dengan berkata, semuanya ada di Swiss kecuali masakan ibuku yang sangat enak. Aku sangat merindukan buatan ibuku ini. Hetal tersenyum. Ahem juga memuji Hetal dan Kokila. Kokila merasa tidak senang kepada Ahem, karena Ahem telah menyebabkan Gopi hilang di Swiss. Kokila berkata, aku telah selesai. Dan Kokila pun pergi dari tempat makan itu. Gopi berkata, aku akan membuatkan teh buat ibu. Rasi makan keju Swiss dengan roti dan membuat wajah tidak enak. Akhirnya Rasi menyerah makan roti Swiss dan mulai makan masakan Hetal. Jigar mengejek Rasi, karena Jigar masih kesal dengan Rasi. Rasi menjadi sedih dan berkata, aku tidak lapar. Rasi berjalan pergi dengan Urmila mengikuti Rasi. Hetal bertanya kepada Jigar, mengapa kamu membuat istrimu kesal? Kokila sedang memikirkan tentang apa yang dikatakan Gopi, bahwa Ahem yang menurun dari kereta. Gopi membawakan secangkir teh untuk Kokila. Gopi berkata, ibu silahkan minum teh ini. Aku akan pergi menjemur pakaian. Gopi kaget melihat Ahem berdiri di depan pintu. Gopi pergi. Ahem bertanya kepada Kokila, katakan padaku, apa yang terjadi pada ibu? Kokila menjawab, ibu sedang memikirkan sesuatu. Dan ibu belum menemukan jawaban itu. Kamu terlihat seperti bukan anakku, karena aku tidak melihat diriku di dalam bayanganmu. Ahem bertanya, apakah aku telah melakukan kesalahan? Aku tidak pernah melakukan hal yang membuat ibu malu. Kokila menjawab, ibu memintamu untuk menjaga Gopi, tetapi kamu meninggalkan Gopi di negara itu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu sebagai manusia? Tapi apakah kamu tahu apa yang telah Gopi lakukan di sana? Apa kamu pernah pikirkan ini? Ahem menjawab, aku dalam banyak ketegangan karena pekerjaan. Itulah mengapa aku bersikap parah. Tapi satu hal yang aku bisa katakan, aku tidak meninggalkan Gopi dengan sengaja. Kokila bertanya, Ahem, mengapa kamu bisa begitu keras kepada seseorang? Jika kamu tidak menyukai pernikahanmu, maka seharusnya kamu memberikan hukuman kepada ibu dan bukan kepada Gopi. Ahem menatap Kokila dengan kaget. Ahem bertanya, ibu, apa maksud ibu? Kokila menjawab, ibu selalu mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu ingin Gopi meninggalkanmu, maka lebih baik kamu tinggalkan ibu. Ahem berkata, tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Kokila menjawab,
Gopi adalah istrimu dan Gopi akan selalu berdiri di dekatmu. Tetapi kamu selalu melukai Gopi, dan ketika ibu melihat Gopi terluka, maka ibu juga terluka. Kokila berjalan pergi dengan kecewa. Ahem tidak berhasil menghentikan Kokila. Gopi sedang merapikan pakaian. Ahem datang ke sana dan menatap Gopi dengan tatapan kejam dan marah. Gopi langsung ketakutan. Gopi mulai panik dan mencoba menutupi kepalanya. Tapi Gopi menjatuhkan sebotol pas kuning dan pecah. Ahem bertambah marah. Gopi berkata, "Aku minta maaf. Aku akan membersihkan kamarmu." Ahem berjalan menuju Gopi dengan tatapan kejam. Gopi meminta Ahem berhenti karena ada pecahan kaca di lantai. Tetapi Ahem tetap berjalan menuju Gopi. Gopi berkata, "Tunggu, apakah kamu tidak bisa melihat ada potongan kaca di lantai?" Ahem menjawab, "Urus saja pekerjaanmu. Aku datang untuk mengambil laptopku dan dokumenku." Ahem pergi dengan marah setelah mengambil laptop. Gopi sangat kaget dan bertanya-tanya, "Mengapa Ahem tidak berteriak dan tidak marah kepadaku?" Rasi sangat kesal karena sebagian barang belanjaannya yang telah diambil oleh Kokila. Kemudian Rasi mengutuk Kokila. Rasi berkata, "Aku sangat benci pada Gaga itu. Dia datang seperti perampok dan merampok semuanya lalu pergi. Sedangkan aku hanya punya sedikit coklat dan juga parfumku. Di mana parfumku? Mungkin parfum itu yang telah dijatuhkan oleh Gopi." Rasi tidak menemukan parfumnya dan menelepon Urmila. Rasi bertanya kepada ibunya tentang parfum itu. Urmila memberitahu Rasi bahwa Kokila telah mengambil parfumnya. Rasi berkata, "Sekarang aku sangat marah dan aku akan berteriak pada Zigar." Urmila bilang, "Kamu tidak perlu melakukan itu. Tapi kamu harus meminta uang kepada Zigar. Katakan kamu ingin memberikan beberapa hadiah untuk kerabatmu dan ambil uang dari Zigar." Rasi setuju dengan ide ibunya itu. Gopi sedang membersihkan botol parfum yang pecah. Kokila datang dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Gopi menjawab, "Aku tidak sengaja menjatuhkan ini dan Ahem tidak berteriak padaku. Tapi kupikir Ahem marah." Kokila berkata, "Lupakan semua itu dan katakan padaku di mana Ahem." Karena ada telepon untuknya dari kantor, dan Ahem juga tidak menjawab telepon itu. Gopi memberitahu Kokila Ahem sedang bekerja di taman. Rasi sedang menunggu Zigar. Zigar datang dan meminta kamera kepada Rasi. Rasi meminta sejumlah uang kepada Zigar. Zigar memberikan 200.000 kepada Rasi. Rasi berkata, "Aku butuh uang lagi, karena barang yang aku beli untuk kerabatku telah diambil oleh bibi Kokila." Zigar berkata, "Tidak Rasi, kamu sudah menghabiskan banyak uang. Sekarang aku hanya bisa memberikanmu 300.000. Aku harap kamu mengerti." Zigar pergi. Rasi berkata dengan kesal, "Ibu berkata dengan mudah, tetapi aku tidak berhasil mengambil uangnya yang banyak dari Zigar." Urmila berkata, "Aku terjebak di antara gagak besar dan gagak kecil." Kinjal dan Dapal menjadi khawatir melihat Urmila terlihat lemas. Urmila menyuruh Kinjal pergi meminta segelas air dingin kepada tetangganya. Kinjal menjadi khawatir. Urmila berkata, "Untunglah aku punya kalian berdua yang bisa merawatku. Jika kalian tidak berada di sini, lalu siapa yang akan merawatku?" Dapal berkata, "Jangan berkata begitu. Bibi istirahat saja." Ahem sedang bekerja sambil berpikir. Kokila datang ke sana dan berkata, "Besok adalah hari pertama kamu mengerjakan proyek itu. Jadi ibu ingin kamu membawa Gopi pergi ke kuil untuk puja." Ahem bertanya, "Apakah aku perlu melakukan puja?" Kokila menjawab, "Ya," dan berjalan pergi. Ahem terlihat tidak senang. Dan episode pun bersambung. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, kami ucapkan sebanyak-banyaknya